Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurfadila Syara dengan NIM 2501501500001 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Judul video ini adalah unsur suprasegmental dalam fonologi bahasa Indonesia. Dalam video ini saya akan menjelaskan dan mendemonstrasikan 5 unsur suprasegmental, yaitu nada, tekanan, durasi, jeda, dan intonasi. Baik, tidak usah berlama-lama, mari kita mulai. Yang pertama ada nada. Nada adalah tinggi rendah suara saat mengucapkan kata atau kalimat yang berpengaruh pada makna dan ekspresi. Contoh kalimat dengan nada berbeda yang pertama ialah dia datang dengan nada naik menandakan kegembiraan, sedangkan yang kedua dia datang dengan nada turun menandakan kepastian. Demonstrasi langsung yang pertama adalah dia datang dengan nada naik, sedangkan yang kedua dia datang dengan nada turun. Fungsi nada. Perubahan nada membantu menyampaikan emosi atau menekankan seinformasi seperti menunjukkan keraguan, pertanyaan, atau pernyataan tegas. Yang kedua ada tekanan. Tekanan adalah penekanan suara pada suku kata tertentu yang mengubah fokus atau makna dalam kalimat. Contoh kata frasa yang berubah makna karena tekanan. Yang pertama ada pembaca, orang yang membaca. Sedangkan pembaca yaitu proses membaca. Yang kedua yaitu teman, atau sahabat. Sedangkan teman, kata kerja atau memenaskan. Yang ketiga itu belajar, aktivitas belajar. Sedangkan belajar, kata perintah. Demonstrasi yang pertama yaitu saya pergi, penekanan subjek. Yang kedua, saya pergi, penekanan pada tindakan. Dampak tekanan. Tekanan membantu memperjelas makna kalimat dan mengarahkan perhatian pendengar ke bagian yang paling penting. Yang ketiga, ada durasi. Durasi adalah lama atau pendeknya bunyi tertentu dalam kata, khususnya vokal yang bisa mengubah ekspresi dan makna. Contoh kata dengan durasi vokal berbeda. Yang pertama ada maaf, durasi normal, sedangkan maaf durasi panjang. Yang kedua ada kata, durasi normal, sedangkan kata durasi panjang. Yang ketiga ada saja, durasi normal, sedangkan saja durasi panjang. Demonstrasinya yang pertama itu maaf dengan vokal panjang menunjukkan penyesalan. Yang kedua maaf dengan vokal normal. Fungsi durasi panjang dapat menunjukkan emosi seperti marah, penyesalan, atau sopan santun, sedangkan durasi pendek menunjukkan penyampaian yang biasa saja. Yang keempat ada jeda. Jeda adalah hentian sejenak dalam pengucapan yang menandai batas struktur kalimat. Contoh kalimat yang berubah makna karena jeda. Yang pertama ada mari kita makan anak, tanpa jeda maknanya salah. Sedangkan mari kita makan anak dengan jeda atau ajakan kepada anak. Yang kedua ada dia tidak mau pergi, tanpa jeda. Sedangkan dia tidak mau pergi dengan jeda. Yang ketiga beli buku itu, tanpa jeda. Sedangkan beli buku itu dengan jeda. Demonstrasinya yang pertama yaitu tanpa jeda, saya makan nasi dengan jeda lemah. Saya makan nasi dengan jeda kuat. Saya makan nasi. Perbedaan fungsi jeda. Jeda kuat memisahkan bagian kalimat utama, sedangkan jeda lemah memisahkan frase dan keduanya membantu menghindari ambiguitas. Yang kelima ada intonasi. Intonasi adalah pola naik turun suara dalam kalimat yang memengaruhi jenis kalimat dan emosi. Contoh kalimat dengan pola intonasi berbeda. Kalimat berita, dia sudah datang dengan nada turun. Kalimat tanya, apa siapa? Siapa yang datang dengan nada naik. Kalimat tanya, ya atau tidak. Dia sudah datang dengan nada turun dan naik.
Afirmasi, dia sudah datang. Siapa yang datang? Dia sudah datang. Fungsi intonasi. Intonasi membedakan kalimat pernyataan dan pertanyaan, menunjukkan sikap pembicara seperti ragu atau yakin. Demikian penjelasan 5 unsur suprasegmental dalam fonologi bahasa Indonesia, yaitu nada, tekanan, durasi, jeda, dan intonasi. Kelima unsur tersebut sangat penting dalam menentukan makna, nada emosional, dan kejelasan komunikasi. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.